Hai teman-teman, kali ini kita akan pelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum ke materi, teman-teman harus tahu definisi dari larutan. Apa sih larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat larut dan pelarut. Proses campuran zat larut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarut solvasi. Apakah kalian pernah berpikir kalau kendaraan kita gunakan itu dapat menghasilkan energi listrik dari suatu larutan kimia? Contohnya, aki basah. Larutan yang terdapat pada aki basah adalah larutan asam sulfat atau H2SO4 yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi, kita bisa menyalakan lampu agar tetap terlihat jalanan di malam hari, sehingga aki termasuk larutan elektrolit. Berdasarkan daya hantaran larutan dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik seperti larutan garam, dapur, dan cuka. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak mengantarkan arus listrik seperti gula dan alkohol. Penyebab larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik yaitu jika zat larut dilarutkan dalam air molekulnya akan diurai menjadi anion dan kation yang bebas. Penguraian ini disebut reaksi ionisasi. Jika zat terlarut tidak terurai menjadi ion-ion, jadi hanya larut sebagai molekul-molekul netral, maka larutan tersebut tidak mengantarkan arus listrik, sehingga disebut larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang pelarutnya terionisasi sempurna. Contohnya berupa asam kuat seperti asam klorida dan basa kuat seperti natrium ataupun garam, atau larutan garam dapur. Sedangkan larutan elektrolit lemah, molekul-molekulnya terionisasi hanya sebagian. Contohnya asam lemah seperti larutan cuka dan basa lemah seperti larutan amonia. Untuk menguji daya hantar listrik, larutan diperlukan alat uji yang berisi baterai, lampu, kabel elektroda, dan larutan uji. Anion akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub positif, sedangkan kation akan bergerak ke arah elektroda yang terhubung ke kutub negatif atau koda atau anoda. Jika lampu menyala dan terdapat gelembung pada elektroda, maka larutan tersebut bersifat elektrolit kuat. Jika lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung, maka larutan bersifat elektrolit lemah. Karena pada elektrolit lemah, larutannya hanya terionisasi sebagian, jadi hanya ada sedikit ion yang bergerak ke arah elektroda. Jika lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan bersifat non-elektrolit, karena tidak ada ion-ion bebas yang bergerak ke elektroda, sehingga tidak ada yang menghantarkan listrik. Senyawa pembentuk larutan elektrolit dan non-elektrolit terbagi menjadi dua, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang terdiri atas ion positif dan negatif yang bergabung karena adanya searah terima elektron. Jika padatun senyawa ion, misalnya padatun NaCl, dilarutkan dalam air, maka ikatan antara ion positif Na+ dan ion negatif Cl- terputus dan ion-ion itu berinteraksi dengan molekul air. Contoh lainnya adalah kalium bromida, tembaga 2 klorida, dan kalsium nitrat. Selain itu, ada senyawa kovalen, yaitu senyawa yang atom-atomnya bergabung dengan menggunakan elektron bersama untuk mencapai kestabilan. Senyawa kovalen ada yang bersifat kovalen polar dan kovalen non-polar. Kovalen polar yaitu senyawa yang ada
terionisasi sempurna. Makanya, larutan dapat menjadi elektrolit kuat, contohnya seperti asam klorida. Beberapa senyawa kovalen polar dapat terisolasi sebagian, jadi larutan akan menjadi elektrolit lemah, contohnya seperti asam cuka. Selain itu, ada senyawa kovalen nonpolar tidak terionisasi. Senyawa ini sehingga menghasilkan non-elektrolit seperti karbon dioksida. Nah, teman-teman, dari banyak hal yang tadi sudah dipelajari bersama, teman-teman dapat melihat kesimpulan pada bagan ini. Di sini ada contoh soal elektrolit kuat. Yang pertama, larutan berikut yang termasuk elektrolit kuat adalah A. Larutan gula, B. Larutan NaCl, C. Larutan alkohol, D. Larutan urea. Jawabannya adalah B. Larutan NaCl. Karena NaCl terionisasi sempurna dalam air. Selanjutnya, ada contoh soal elektrolit lemah. Yang pertama, larutan berikut yang termasuk elektrolit lemah adalah A. NaCl, B. H2SO4, C. NH3, D. KOH. Jawabannya adalah C. NH3. Karena NH3 hanya terionisasi sebagian.